Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata dengan topik perencanaan pembelajaran SD paket A, yaitu merumuskan alur tujuan pembelajaran atau ATP dan tujuan pembelajaran atau TP. Nah, Ibu dan Bapak guru, sebelum masuk ke perumusan ATP dan TP, saya akan mengajak kita semua untuk memahami pengertian dari capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, serta tujuan pembelajaran. Mari kita simak bersama. Yang pertama, capaian pembelajaran atau CP. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada fase perkembangan, yang dimulai dari fase fondasi pada PAUD. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Jadi untuk CP yang penting kita garis bawahi di sini yaitu bahwa di dalam CP atau capaian pembelajaran itu memuat yang namanya kompetensi dan juga lingkup materi. Itu satu kesatuan yang utuh dalam bentuk narasi. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Disusun secara kronologis, berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi syarat menuju capaian pembelajaran. Nah, dalam TP ini itu memuat 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang diperoleh siswa itu dalam kurun waktu 1 atau lebih kegiatan pembelajaran. Nah, itu adalah hal-hal penting di dalam tujuan pembelajaran. Yang ketiga, alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir dalam satu fase. Ingat, satu fase, bukan dalam satu kelas. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Nah, Ibu dan Bapak guru, tadi kita sudah memahami pengertian daripada CP, TP, dan ATP. Maka sekarang kita masuk bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran. Karena dari CP itu akan kita rumus berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, untuk merumuskan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu, ini ada 3 alternatif yang Bapak Ibu gunakan. Yang akan kita gunakan itu ada 3 alternatif. Tinggal memilih salah satu di antara ketiganya. Alternatif yang pertama yaitu diambil dari CP secara langsung. Jadi tujuan pembelajaran langsung kita ambil dari CP secara langsung. Alternatif kedua, kita menganalisis kompetensi dan juga lingkup materi yang terdapat pada CP. Alternatif ketiga yaitu lintas elemen.
Mari kita lihat. Nah, acuan merumuskan TP, tujuan pembelajaran ini memiliki KKO, kata kerja operasional. Artinya kata kerja tersebut atau kompetensi tersebut bisa diukur, ya. Nah, kita boleh memilih mau menggunakan taksonomi belum, revisi Anderson dan Krathwohl, atau yang punyanya Tighe dan Wiggins, atau taksonomi Marzano. Nah, untuk taksonomi belum revisi Anderson dan Krathwohl itu ada level pertama itu mengingat, level kedua memahami, level ketiga mengaplikasikan, level 4 menganalisis, kemudian evaluasi, dan yang terakhir menciptakan. Sedangkan aspek pemahaman oleh Tighe dan Wiggins itu ada explanation atau penjelasan, kemudian interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan pengenalan diri atau refleksi diri. Dan juga taksonomi Marzano. Ada tingkat pertama itu mengenal dan mengingat kembali, kemudian pemahaman, analisis, pemanfaatan pengetahuan, metakognisi, dan juga sistem diri. Nah, ini adalah beberapa acuan. Kita bisa memilih KKO untuk merumuskan TP. Next. Nah, pada kesempatan kali ini di aksi nyata saya memilih merumuskan TP itu alternatif yang pertama, yaitu tujuan pembelajarannya diambil langsung dari capaian pembelajaran. Ini nama sekolah, itu SD Marsudirini Perawang, tempat saya mengajar. Saya mengambil mata pelajaran pendidikan Pancasila, kemudian fasenya adalah fase C. Pada kesempatan kali ini saya memilih elemen, yaitu elemen Pancasila. Nah, sebelum ke tujuan pembelajaran, patokan kita adalah capaian pembelajaran. Ini namanya capaian pembelajaran dalam bentuk narasi. Di sini ada namanya kompetensi, ada juga yang namanya lingkup materi. Nah, saya bacakan capaian pembelajaran di elemen Pancasila. Peserta didik mampu memahami dan menyajikan hubungan antar sila dalam Pancasila sebagai suatu kesatuan yang utuh. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyajikan makna nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Nah, saya memilih alternatif 1, artinya tujuan-tujuan pembelajaran ini langsung diambil dari KKO kompetensinya, dari CP, dan juga satu kalimat utuh ini. Nah, seperti ini. Tujuan pertama saya ambil di kalimat pertama. Saya lihat di sini KKO-nya kompetensinya ada memahami, ada menyajikan. Karena memahami ini belum bisa terukur, maksudnya belum masuk ke dalam KKO atau kata kerja operasional, maka di sini saya pilih menyajikan. Jadi saya tulis menyajikan di sini, saya tulis. Lalu mulai dari hubungan sampai di kalimat terakhir sampai titik ini utuh, saya copy paste langsung ke sini. Jadi tidak ada saya ubah-ubah. Ini karena saya menggunakan alternatif yang pertama. Mulai dari kompetensi sampai di lingkup materi terakhir, itu tinggal copy paste saja. Menyajikan hubungan antar sila dalam Pancasila sebagai suatu kesatuan yang utuh. Nah, saya pindahkan. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua,
peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyajikan makna nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, pada kalimat ini ada dua kompetensi, mengidentifikasi dan menyajikan. Karena dalam satu kalimat itu ada dua KKO, maka kita harus memisahkan. Ya, karena nggak bisa satu tujuan pembelajaran itu dua tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama saya ambil mengidentifikasi, saya pindahkan ke sini. Kemudian menyajikan saya buat di satu tujuan pembelajaran. Baru kalimat berikutnya makna nilai-nilai Pancasila sampai di bernegara, saya buat ke sini, pindahkan ke sini. Sampai di sini. Begitupun kalimat menyajikan. Nah, yang berikut, peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, kompetensinya adalah menerapkan. Jadi saya pindahkan ke sini. Baru ambil kata-kata ke belakang. Nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tinggal pindahkan saja ke sini. Nah, ini saya menggunakan alternatif yang pertama. Artinya, tujuan pembelajaran ini ya langsung diambil dari capaian pembelajaran. Nah, itu dia. Lanjut. Setelah tujuan pembelajaran, kita merumuskan alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ini dirumuskan dari rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis. Urutan mulai dari yang mudah ke yang sulit atau yang konkret ke yang abstrak. Nah, yang pertama di sini tujuan pembelajaran pertama menyajikan hubungan antar sila dalam Pancasila sebagai suatu kesatuan yang utuh. Nah, di satu TP ini ada beberapa alur yang sehingga peserta didik dapat tercapai TP yang pertama ini. Nah, sebelum masuk kepada penyajian hubungan, maka saya harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana siswa saya di dalam kelas, yaitu menggunakan diagnostik kognitif, asesmen awal. Jadi saya akan memberikan asesmen awal, yaitu menyebutkan bunyi sila dalam Pancasila. Terkadang di kelas 5 dan 6 lupa bunyi-bunyi sila dalam Pancasila. Kalau udah lupa bunyi sila, bagaimana bisa menyajikan hubungan antar sila? Kemudian menyebutkan lambang dari setiap sila dalam Pancasila. Baru kalau udah menyebutkan lambang, kita kenalkan dulu hubungan antar sila dalam Pancasila. Lalu setelah itu kita jelaskan hubungan antar sila dalam Pancasila. Nah, di sini saya bagi ke kelas 5. Asesmennya adalah formatif dan sumatif. Kemudian di kelas 6, dengan TP yang sama, alur tujuannya yaitu setelah dia menjelaskan, anak-anak mampu menafsirkan hubungan antar sila. Setelah tahu penjelasannya, memahami sila dalam Pancasila hubungannya bagaimana, kemudian anak mampu mempresentasikan hubungan antar sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Ini adalah tujuan pembelajaran dari satu CP yang dikhususkan, yang ditujukan untuk satu fase. Jadi pembelajaran satu TP itu satu fase, bukan satu kelas. Per kelas ya, mengikuti alur-alur tujuan pembelajaran ini ya, agar tercapai yang namanya tujuan pembelajaran yang pertama ini. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang kedua.
Prosesnya sama, yaitu mengidentifikasi makna nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Ini saya letak untuk kelas 5. Anak mampu menyebutkan nilai-nilai sila Pancasila. Kalau sudah mampu, maka anak-anak tersebut mampu mengidentifikasi maknanya. Apa makna dari nilai-nilai tersebut? Dengan asesmen yang saya berikan adalah formatif dan sumatif. Setelah anak-anak mampu menyebutkan, kemudian mengidentifikasi makna, diharapkan mereka dapat menyajikan makna nilai-nilai tersebut, mempresentasikan. Ya, itu di kelas 6. Formatif dan sumatif. Tujuan pembelajaran yang keempat, menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ini menerapkan berarti mempraktekkan. Dua-duanya sama-sama mempraktekkan, hanya kita komunikasikan satu fase khusus untuk nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah dan keluarga, itu akan diajarkan di kelas 5. Sedangkan mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat itu akan diajarkan di kelas 6. Inilah alurnya agar siswa tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran dari satu fase di tujuan yang keempat. Agar memudahkan Bapak Ibu Guru kelas 5 dan 6 dalam proses pembelajaran, maka saya memilah membagi ATP-nya berdasarkan kelas. Mulai dari ATP kelas 5, di sini sudah lengkap, ada tujuan pembelajaran, ada ATP, ada asesmen dan pendekatan serta strategi. Ada pendekatan kontekstual, ada juga pendekatan saintifik. Nah, ini untuk kelas 6 juga sama, sesuai urutan tadi secara logis, ada TP, ada ATP, kemudian ada asesmen, serta pendekatan. Agar memudahkan Ibu dan Bapak Guru kelas 5 dan 6 dalam proses pembelajaran, khusus untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila di fase C, elemen Pancasila. Sehingga dengan harapan ATP yang telah tersusun ini dapat kita implementasikan dalam kelas agar tersampaikan materi kepada siswa, tentunya dengan pendekatan-pendekatan yang menyenangkan sehingga capaian pembelajaran bisa tercapai. Nah, Ibu dan Bapak Guru hebat, saya juga di sini sudah menyiapkan lembar umpan balik, merumuskan ATP dan juga TP. Lembaran ini akan saya berikan kepada Bapak Ibu Guru fase C, kelas 5 dan 6, untuk memberikan saran atau masukan apakah perumusan ATP dan TP yang telah saya buat ini sesuai dengan kebutuhan murid, apakah strateginya bisa diterapkan. Sekian pemaparan aksi nyata saya tentang perumusan ATP dan TP, semoga berkenan. Terima kasih Ibu dan Bapak Guru hebat.